Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu terdiri dari 5, yaitu ada sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi sosialis, ada sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi kerakyatan. Yuk kita ulas satu persatu apa saja dari sistem ekonomi. Oke. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu tentang pengertian dari sistem ekonomi. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara bangsa atau negara untuk mengatur ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, sistem ekonomi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Jadi kalau sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang bagaimana cara mendapatkannya dengan barter ya. Nah, dia zaman dahulu kala tuh, kita kalau belum ada uang, waktu itu kita masih dengan sistem barter, yaitu kita belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, kemudian pertukarannya dengan sistem barter, dan belum ada pembagian kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional. Dari sistem-sistem ini, nanti kita akan bahas ada yang namanya kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, sekarang apa sih kelebihan dari sistem ekonomi liberal? Sorry, sistem ekonomi tradisional ya. Apa sih kebaikannya dari sistem ekonomi tradisional? Nah, dengan ada sistem ekonomi tradisional ini, waktu itu setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung lebih jujur. Kalau untuk sistem ekonomi tradisional nih, untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya bagaimana? Dengan sistem ekonomi tradisional ini, kekurangannya yaitu pertama tidak adanya kerjasama antar individu. Kemudiannya sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Kemudian jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Dan yang keempat, sulit menetapkan ukuran dan barang yang dipertukarkan karena belum ada uang waktu itu, masih dengan sistem barter. Nah, berikutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, nama lain dari sosialis itu adalah terpusat, bisa juga komando. Jadi sama saja ya, sosialis, terpusat, dan komando. Apa sih sosialis atau terpusat itu ya? Jadi kalau untuk sistem ekonomi sosialis ini, yaitu di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Oke, saya ulang. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis, terpusat, dan komando adalah di mana seluruh kebijakan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Nah, kelebihannya apa sih? Kekurangannya apa? Nah, dengan sistem ekonomi sosialis ini, kelebihannya atau kebaikannya adalah di mana biasanya relatif tidak ada jurang pemisah nih antara orang kaya dan orang miskin. Ya, jadi di sistem ekonomi sosialis ini relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, kebaikannya. Terus yang kedua adalah pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Dan yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Sedangkan kelemahannya nih dari sistem sosialis ini, yaitu yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi, ya. Dan rakyat jadi kurang memiliki pilihan. Dan yang kedua, biasanya nih potensi dan daya kreasi masyarakat itu tidak berkembang karena yaitu semua dikuasai oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah tidak dapat kebebasan individu. Nah, berikut lanjut ke ekonomi liberal atau ekonomi pasar atau ekonomi kapitalis. Jadi sama saja ya. Nah, tadi kalau ekonomi liberal ini berdasarkan teori dari Adam Smith ya. Kalau tadi sosialis itu teorinya adalah Karl Marx. Jadi kalau liberal ini adalah teori dari Adam Smith. Nah, apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan. Nah, apa sih kelebihannya dari sistem ekonomi liberal? Kelebihannya di sistem ekonomi liberal ini adalah di mana apa namanya
dapat meningkatkan efisien dan kualitas barang yang diproduksi. Kemudian terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kemudian setiap orang atau pengusaha itu termotivasi mencari keuntungan, dan yang keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Sedangkan kekurangannya dari ekonomi liberal ini, ya, kekurangan dari ekonomi liberal adalah yang pertama, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, ya. Kemudian yang kedua, terdapat kesenjangan antara kaya dan miskin. Kemudian yang ketiga, menimbulkan monopoli, ya. Jadi dengan liberal ini akan sering terjadi monopoli. Terus yang keempat, terdapat eksploitasi SDM. Dan yang kelima, pemanfaatan SDM sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, kemudian yang keempat, kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberal. Ya, jadi ekonomi campuran ini merupakan perpaduan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberal. Nah, apa kelebihannya dari sistem ekonomi campuran ini? Pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Kemudian fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Kemudian kelebihan berikutnya adalah hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Sedangkan kekurangannya dari ekonomi campuran ini adalah jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Nah, jika peran swasta mendominasi, nah akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, itu untuk sistem ekonomi campuran. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi kerakyatan. Apa itu sistem ekonomi kerakyatan? Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Nah, di sini jadi intinya terletak pada kedaulatan rakyat. Ekonomi rakyat seperti ini biasanya banyak identik dengan keberadaan usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, keberadaan atau aktivitas UKM ini biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat dalam suatu negara. Oke, sekian untuk sistem ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.